Karena dia kan orangnya curigaan ya, langsung rebut sama dia. Cet, ini kamu WhatsApp siapa sih katanya? Pas lihat, wah mahal banget harganya segini. Jangan-jangan kamu pakai uang aku. Di situ, detik itu juga saya merasa sangat direndahkan. Tadi Mas Alif cerita bahwa salah satu pemicu kamu akhirnya tadinya nggak memikirin Gonogini sampai akhirnya yuk kita omongin nih Gonogini secara kekeluargaan adalah melihat dia postingan sama cowok yang kamu anggap dia kok menggunakan aset-aset yang kalian kumpulkan bersama. Betul. Gitu ya. Ya sekarang yang nikah siapa, hello? Yang mau masukin laki baru ke rumah itu siapa, hello? Nah pemirsa, sekarang kita mau ngobrol lagi. Kalau di Rumpi kan durasinya kurang panjang. Nih versi extensionnya sama Mas Alif, konseptor komentar acara ajang pencarian bakat. Bisa bikin ngedit video, apalagi Wah, driver, tukang pijit. Iya kan? Terus apalagi? Enggak, aku video tanya, klip. kenapa nggak sewa driver aja sih? Sempet beberapa kali sewa, cuma kan yang namanya pegawai ya keluar masuk segala macam. Jadi lebih sebagian besar most of the time aku yang bawa mobil gitu. Kalau Janita Janet masak nggak di rumah? Enggak, alhamdulillah. Oh nggak masak. Kalau misalnya lagi nggak ada Mbak ART, siapa yang ngerjain pekerjaan rumah tangga? Nggak ada. Karena saya juga ya, maksudnya sama-sama capek lah. Saya juga selalu memaklumi lah, misalnya dia juga mungkin capek di luar kota dan sebagainya. Tapi kan capek sehari lah apanya. Hari kedua, hari ketiga di rumah, ya kita diem aja gitu ngapa-ngapain. Cuma ya kalau beres-beres segala macam kadang-kadang kan orang tua juga ada datang gitu kan. Misalkan mungkin mengerti anaknya lagi capek, diberesin kayak gitu. Apa saja sebetulnya kan kalian ini sebagai apa? Kalau kalian nyebut pernikahan kalian dulu apa? Mas Alif deh nyebut pernikahan, konsep pernikahan kamu sama Janet kemarin itu apa sih? Sebetulnya konsepnya harusnya rumah tangga ya, bukan PT, RT bukan PT ya. Jadi harusnya rumah tangga, jangan jadi perusahaan perseroan terbatas gitu. Jangan dibawa ke rumah gitu. Maksud aku ya oke lah dia ingin profesional berbagi dibagi pembagian 80-20 secara penghasilan. Tapi kan setelah sampai rumah harusnya ya udah sih nikmatin bareng-bareng aja, jangan selalu diungkit. Ini pakai uang kamu ya. Jangan pakai uang saya. Ini pakai uang kamu ya. Jadi kayak gitu kan saya lama-lama ilfil juga gitu loh Mbak, maksudnya harusnya kan ada ya santai aja sih gitu kan. Oke silakan gak usah diomongin kayak gitu, ini setiap diomongin setiap beli sesuatu atau makan kemana. Mungkin dia bermaksud ingin adil kali, artinya ya, supaya maksudnya, kamu juga ngerasa kamu punya bagian itu dengan fair, dia juga dengan fair gitu. Ya mungkin seperti itu mungkin ya. Cuma kan dalam pelaksanaannya ketika selalu diungkit seperti itu, diungkit uang kamu, uang saya. Aduh kok lama-lama jadi kayak saya tuh nggak worth it banget sih gitu kan. Kita kerja keras selama itu kayaknya aduh gitu. Cuman ada angkanya 20% gitu. Cuma angka ya. Padahal menurut kamu ketika kamu mengerjakan itu untuk apa? Ya untuk kita sama-sama gitu, untuk kehidupan kita ke depan kan, untuk misalkan kita beli rumah apa segala macam, kita ninggalin bareng-bareng dan sebagainya, terus kita tabungan buat masa depan ya harusnya. Kecuali mungkin kalau misalnya ada rumah tangga yang punya prinsip berbeda dengan suaminya kerja di mana, istrinya di mana, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi uang saya, uang kamu mungkin ya. Tapi bagi saya, meskipun berbeda lahan pekerjaan gitu kan, tapi tetap setelah sampai rumah ya bareng-bareng gitu kan. Harus. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu dari dulu. Cuma saya juga tahu prinsip Janet berubah itu setelah mulai punya tabungan, setelah punya berbagai aset segala macam, mulai berubah gitu. Berubahnya itu kamu tuh uang kamu kan ada di aku yang 20%, pakai uang kamu ya. Iya mangga sok. Liburan ke Bali pakai uang kamu semua. Iya mangga sok. Ini saya catat semuanya pengeluaran semua. Iya mangga. Saya nggak mikirin udah sih gitu. Saya lama-lama kok jadi gedek juga gitu loh Kak. Maksudnya. Tapi ini nggak pernah kalian bicarakan secara serius bahwa kamu sebenarnya nggak nyaman dengan itu atau dia sebenarnya menyebutkan itu karena jadi apa? Jadi gini, JJ itu sosok yang sangat keras, beda dengan yang tampilkan di muka media.
Di rumah tuh dia sosok yang keras kepala, keras banget gitu dengan prinsipnya dia. Dia kalau sudah merasa benar, orang lain tuh nggak ada yang benar di mata dia. Kalau dia sudah merasa benar dengan konsep berpikirnya dia, terus segala macam, ya kita nggak bisa menyangkal, kita nggak bisa berargumen tentang itu. Pokoknya saya maunya gini gitu. Jadi udah saya ngikut, ya udah 80-20 ya silahkan. Saya selalu mengalah gitu selama itu loh Kak. Maksudnya tapi lama-lama kan saya sampai tercetus, ini kalau satu kayak gini saya nggak akan betah. Suatu saat saya akan cabut dari rumah. Dan kamu sudah berpikir seperti itu? Dari lama. Maksudnya karena saking emosinya ya. Saya kan emosi kan diam. Kalau saya diam, saya nggak pernah teriak-teriak atau marah-marah, meledak-ledak enggak. Saya diam, tapi dalam hati saya udah gergetan itu. Suatu saat saya bakalan cabut kalau gini terus gitu kan. Makanya kamu beli motor? Nah, beli motor. Gini ya Kak. Ada satu ketika saya merasa saya sudah nganter Janet ke cita-citanya dia. Semuanya sudah saya kasih, maksudnya waktu, perhatian. Kamu udah mijetin, kamu bikin konsep komentarnya dia. Video klip, rekaman juga di rumah saya ngerjain. Kamu yang ngerjain. Karena kan saya basicnya di art juga, jadi semuanya alhamdulillah bisa saya handle gitu kan. Business manager, art manager, stage manager, soundman, saya yang GR kalau di lapangan, kalau di daerah saya yang semua yang kerjain. Termasuk sopir, bawa mic, bawa koper, segala macam. Kamu ngerjain semua. Jadi pikir-pikir gitu kan. Nah, jadi di situ saya merasa, oh Janet udah sukses. Semua kita sudah tercapai, rumah ada 2, tabungan bermiliar-miliar gitu kan. Terus orang tuanya sudah ada kontrakan buat bekal orang tuanya dan sebagainya. Boleh dong saya memiliki keinginan untuk mewujudkan cita-cita impian saya dari kecil. Saya ingin punya motor besar. Gitu. Makanya saya baru ini Mbak, saya baru WhatsApp orangnya, penjualnya, berapa sih harganya? Karena dia kan orangnya curigaan ya, langsung terebut sama dia. Cet, ini kamu WhatsApp siapa sih katanya? Pas lihat, wah mahal banget harganya segini. Jangan-jangan kamu pakai uang aku. Di situ, di titik itu juga saya merasa sangat direndahkan. Sangat tidak dihargai sebagai seorang suami. Karena apa? Saya dibilang maling Mbak di situ. Jangan-jangan kamu pakai uang aku, diam-diam gitu kan? Emangnya saya maling saya bilang. Ya udah sekarang buka. Kita buka semua pemasukan, 20% saya segimana? Cukup nggak buat beli motor itu? Ya udah buka semua selama berapa tahun. Lihat, tapi kan kamu belum waktu ke Bali, potong semua pengeluaran nafkah segala macam, cicilan bla 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 segala potong dulu. Cukup kan? Iya. Ya udah, saya mau beli. Itu karena terpicu karena faktor emosi gitu sebetulnya. Saya beli Harley itu karena pertama memang saya ingin, tapi kan kalau saya lihat harganya juga wah kayaknya kemahalan. Kayaknya nggak akan sanggup lah gitu kan. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, itu pemicunya. Jadi nekat aja lah beli. Nekat udah gitu kan. Udah belilah. Bodo amat gitu kan. Yaudah sekarang saya mau cari motornya sih bilang. Udah saya beli segala macam. Waktu itu saya sempat kepikiran, kita sempat debat. Terus saya bilang daripada jadi ribut terus gini aja. Ini motor atas nama kamu deh. Kalau kamu ketakutan maksudnya ini uangnya hilang apa gimana kan udah jadi barang. Bisa dinikmati bareng-bareng, bisa touring segala macam. Terus ini juga kebanggaan buat kamu harusnya gitu kan. Ya udahlah atas nama kamu semua deh gitu kan. Si motornya saya balik atas nama kamu segala macam. Tapi itu nggak masuk ke logikanya dia. Itu kan jadi barang. Harley Davidson itu cenderung tidak turun harganya. Cenderung naik malah. Kayak kita jadi kamu akhirnya tahu nggak sih dia tuh maunya apa sebenarnya? Maunya dia tuh selalu diutamakan. Diutamakan, dinomor-satukan. Mungkin dia capek. Mungkin dia ingin capek nyanyi, capek kerja, dia ngerasa dia yang bekerja kalau gitu. Kalau misalkan capek itu, maaf ya. Kalau yang namanya capek itu kalau kita kerja tidak sesuai dengan di bidangnya, sesuai yang kita hobi. Menurut saya, ini dia tuh udah beruntung sebetulnya. Allah kasih dia modal bakat dan dia bisa memanfaatkannya. Hobi yang dibayar itu pekerjaan yang harusnya sangat disyukuri gitu. Hobi dibayar loh itu. Kalau Mas Alif mengerjakan pekerjaan yang disukain nggak? Dengan berada? Saya ketika
mempersiapkan di belakang layar dan melihat dia tampil di panggung lancar dan sukses, itu kebanggaan buat saya, itu kebahagiaan buat saya. Jadi itu juga sebetulnya saya mengerjakan hal yang saya sukai. Jadi saya ringan aja kerjanya gitu. Ya udah saya kerja aja lah. Pada saat gitu. itu ringan. Tapi ketika dia diungkit jadi berat gitu. Diungkit ini bagian saya kerja keras ya Allah, kerja keras itu tuh tukang mulung sampah, ibu-ibu yang terpaksa harus itu kerja keras. Tukang beca itu tuh kerja keras. Maksudnya ini kan hobi kamu dibayar, manggung keluar kota naik mewah-mewah, pulang bawa duit. Tadi Mas Alif cerita bahwa salah satu pemicu kamu akhirnya tadinya nggak memikirin Gonogini sampai akhirnya yuk kita omongin nih Gonogini secara kekeluargaan adalah melihat dia postingan sama cowok yang kamu anggap dia kok menggunakan aset-aset yang kalian kumpulkan bersama gitu ya. Betul. Itu yang menjadi pemicunya itu. Tapi sebenarnya Mas Alif tuh minta berapa sih kalaupun iya kan? Bener kan semua di list minta 50-50 mengklaim yang menurut Jenita Janet itu kan bagian aku. Di list semuanya itu karena kan permintaan pengadilan ya. Sok di list dulu semuanya. Nanti dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Yang saya minta pertama kali itu adalah hanya sepertiganya dari total aset kami. Jadi sekitar 25-30% lah kalau secara nominal. Karena kan saya juga yang ikut membelinya. Saya juga ikut transaksi, saya juga ikut tahu waktu belinya kapan. Itu ada nominalnya dan saya hitung semua. Itu di luar tabungan loh. Maksudnya diminta tidak musik tabungan. Saya tidak musik dia yang beliin rumah di Bandung buat orang tuanya, dia beliin kontrakan buat orang tuanya, itu saya nggak hitung. Padahal itu dibeli semua dalam pernikahan kan, harusnya dimasukin semua, ya kan, termasuk nggak tahu. Iya karena kan itu kita yang beli. Oke. Ya tapi itu saya nggak masukin gitu kan. Yaudah gini aja saya bilang, dari beberapa aset yang memang buat kita doang nih, bukan buat orang tua, kita mau beli saya hanya request rumah Pondok Gede yang harganya 1,3 Honda Civic dan Harley Davidson yang saya pegang sekarang. Udah gitu, itu nilainya hanya sepertiganya, 30%-nya dari total aset gitu kan. Yang lain udah lunas tapi yang lain? Yang lain lunas semua, malah yang Pondok Gede yang saya minta itu masih nyicil. Oh, oke. Masih banyak. Tapi benar katanya mau masukin istri baru ke situ? Ya sekarang yang nikah siapa hello? Yang mau masukin laki baru ke rumah itu siapa hello? Enggak, tapi begini, aku tertarik ingin tahu, mesti dalam pandangan Mas Alif tadinya nggak mempermasalahkan 20%. Betul. Itu enggak gitu ya. Tapi sebenarnya konsep nikah suami istri kalau di definisi Mas Alif sendiri gitu. Konsep nikah suami istri. Maksudnya kan ya kalau dari misalnya kalau di rumah tangga lain mungkin beda, istri kerja di mana, suami kerja di mana. Betul. Mungkin bisa tuh dipisah berapa. Mungkin. Kalau sebenarnya kalau yang dalam pikiran Mas Alif, kalau dalam konsep pernikahan Mas Alif dengan Jenita Janet itu gimana? Kan misalnya 80% dia, 20% Mas Alif. Mungkin Jenita Janet mikir bahwa ya udah 80% kan gue. Kan ada konsep tuh uang istri, uang suami, uang istri. Itu nggak ada di agama. Itu nggak ada di agama. Menurut kompilasi hukum Islam pun kalau terjadi perceraian itu harta dibagi 50-50. Tapi di sini dalam kasus ini saya nggak minta sebesar itu kok. Saya minta tempat tinggal dan kendaraan itu aja 2 biji gitu. 30%. 30%, sekitar 30%. Mungkin keributan ini berawal dari Jenita Janet merasa 80% itu adalah dia kerja, sementara harusnya dia tetap menerima dari uang suami yang 20% buat dia. Memang, karena kan selama ini gitu. Selama ini kan semuanya ke dia semua uangnya. Jadi saya hanya, misalkan saya hanya nerima uang kalau misalkan, Neng, rekening saya kosong nih, nggak ada buat jalan, transfer dong, dia transfer 2 juta. Dia transfer 5 juta, that's it gitu. Saya nggak minta yang 20% dong, kok nggak pernah. Kenapa? Ya karena prinsip saya itu, gitu. Prinsip saya ya, dulu waktu kita susah itu nggak kayak gini gitu. Maksudnya kita tuh, saya punya uang berapapun, yuk pakai bareng-bareng. Kamu mau apa? Yuk bareng-bareng aja gitu. Dia ada penghasilan, yuk bareng-bareng. Nggak ada bisa seperti itu gitu loh. Prinsip saya gini, kita menikah, niat ibadah, insya Allah kalau kita memaksa, maksudnya dulu kan kita agak memaksakan karena kita nggak punya apa-apa kan. Untuk nikah pun kita cari modal kesana kemari. Saya pun dikeluarkan dari band kan. Untuk menikahi dia itu saya keluar bela-bela nikahin dia itu sampai saya dikeluarin dari band waktu itu. Kenapa? Ya karena kan saya lebih banyak di Bandung pertama. Oh. Jadi nggak fokus sama bandnya? Nggak fokus sama bandnya gitu kan. Terus di band itu juga saya bikin lirik juga segala macam. Jadi band itu merasa kehilangan, terus akhirnya jengah dengan saya. Liv, pilih aja kamu
mau nikah silakan, tapi mohon maaf kita sampai di sini aja. Akhirnya ya udah, saya udah mau nikah kok, saya lebih percaya dengan jodoh saya, ya udah saya nikah. Waktu itu kan ketika kita belum punya apa-apa dan kita niat ibadah, saya yakin bahwa akan selalu ada rezekinya. Ketika kita nikah, rezeki itu kesempatan bisa datang antara istri dan suami kan, entah yang mana yang duluan, entah yang besar yang mana, dan itu sebenarnya rezeki Allah buat berdua, buat keluarga gitu loh. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi dari awal saya selalu berpikir seperti itu Kak. Gitu Kak. Apapun kalau misalkan saya yang di depan nih, saya ngajutin band, Neng udah kamu di rumah aja. Saya ngajutin band, ternyata sukses. Saya nggak akan bikin 80-20. Udah ini orang bersama, kamu mau apa? Ayo bareng. Kalau saya seperti itu, gitu. Prinsip saya seperti itu. Jadi cuma ya disitulah perbedaan kami ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi, kamu menganggap ini sesuatu yang berbeda aja atau sesuatu yang sebenarnya salah? Menurut saya salah prinsip gitu. Karena sekarang gini, jangankan saya ikut kerja ya dalam karirnya seorang keartisan Cinta Janet ya, tidak bekerja pun misalkan saya di rumah aja, itu pembagiannya tetap 50-50 loh secara hukum ada. Ini saya ikut kerja, satu. Yang kedua, di awal kalau saya tidak meridoi seorang istri saya jadi artis, nggak akan jadi apa-apa. Saya meyakini itu. Dulu ketika dia bilang, aku mau nyanyi, boleh nggak untuk ke Jakarta sama Dua Racun? Ya silakan aja, saya bilang. Tapi di situ saya tidak ridho gitu. Hati nggak ridho. Soalnya apa? Cara berpakaian, terus cara interaksi dengan penontonnya itu beda. Maksudnya beda tuh tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak sesuai dengan pakem saya sebagai kepala rumah tangga. Saya juga nggak setuju. Akhirnya apa? Gagal kan? Gagal, ada aja konflik segala macam. Akhirnya dia pulang ke Bandung, yuk sama saya ridoin kamu jadi artis. Saya ridho, saya tidak anggap sebagai seorang suami. Saya ridho, pending anak dulu, yuk sama saya ke Jakarta. Alhamdulillah ada rezekinya gitu. Jadi itu tidak bisa dilepaskan gitu Kak, dari apa yang kita dapatkan itu ya memang semuanya bersumber dari rezeki bersama gitu. Walaupun kan Mas Alif bilang tadi, kalau nggak kerja pun ya itu tetap rezeki bersama, ada bagiannya bagi dua gitu. Itu pun kalau nggak kerja. Kalau nggak kerja, kerja gitu. Iya, kalau misalkan saya di rumah aja nih nggak ngapa-ngapain, ngangkat kaki aja ya, misalkan ngurus rumah. Itu kalau misalkan bercerai, gonoginya tetap bagi dua loh. Hukumnya seperti itu. Saya baru tahu. Ya maksudnya kan saya kan tahu ini dari beberapa lawyer yang saya tanya kan. Emang hukumnya kayak gimana sih? Itu pun saya tahu setelah. Tapi kan kalau dalam hukum Islam memang tugas menafkahi dari suami, istri tidak harus menafkahi. Betul. Tapi kalau setelah terjadi perceraian, ya itu harus ada harta yang dibagi. Memang seperti ketentuannya gitu. Kenapa? Saya berpikir kenapa kok seolah-olah tidak adil ya kayak. Misalkan istri yang kerja segala macam, ternyata mungkin itu untuk melindungi kedua belah pihak gitu loh. Taruhlah misalkan si suami yang kaya raya, istrinya nggak punya apa-apa. Terus dalam pernikahannya suaminya kaya, sukses. Terus istrinya di rumah aja segala macam. Tiba-tiba suaminya cabut, istrinya dapat apa? Suaminya terpincut ke wanita lain misalkan, contohnya. Sekarang si istrinya nggak dapat apa-apa dong. Dia bisa ngambil semuanya. Tapi ketika hukumnya 50-50, suami mikir dong, wah gue kehilangan harta banyak nih kalau misalkan ninggalin istri gue, kan gitu. Jadi dia akan mikir lagi gitu loh. Begitu seorang istri, kalau suami misalnya rezekinya belum bagus, istrinya rezekinya bagus, terus si istrinya akan mikir-mikir kalau untuk mau dengan laki-laki lain lah atau. Jadi pikiran ini baru muncul kapan? Pikiran ini setelah Bang Hotman itu. Bang Hotman bilang bahwa nggak peduli itu atas nama kamu yang nyicil, kamu yang beli. Selama didapat dalam pernikahan itu tetap bersama gitu. Setelah itu aku mikir. Ini Bang Hotman yang ngomong. Bang Hotman yang ngomong kan. Bang Hotman yang ngomong terus. Padahal sebelumnya kamu berpikirnya? Aku pikir ya udahlah gue motor dong dari rumah gitu kan. Iya, udah freedom gitu, kemana-mana mau motor-motoran segala macam, meskipun nggak punya duit, tapi gue bisa. Kamu sebenarnya sudah ya udah 80% dia udah gitu. Iya, sebetulnya tadinya. Udahlah, sok silahkan aja lah. Aku motor aja cukup di Bandung. Terus kamu ketemu Bang Hotman satu, dan kedua kamu melihat loh kok
ada orang lain yang menikmati asetnya. Betul. Itu pemicunya sebenarnya. Betul, pemicunya itu ya. Yang pertama Bang Hotman, yang keduanya itu saya lihat di fotonya, persen ini mobil gue deh. Persen ini di apartemen, kenapa? Emangnya punya rumah nggak sih gitu? Punya mobil nggak sih kok pakainya ini terus gitu? Pakainya ini barang-barang yang dikumpulkan dalam pernikahan kita terus, aset-aset kita terus. Kamu ngerasa posisinya jadi seperti Betul, insecure. Insecure. Saya merasa insecure, bertahun-tahun saya merasa insecure. Dengan kondisi yang dia lebih dari atas saya, terus di Kenapa rumah. kamu nggak keluar aja kemudian cari kerja lain selain bekerja sama dia? Ya. Cakep amat, waduh. Asli. Waduh. Penasaran ya? Waduh. Nyanyi juga nih. Ya juga. Waduh.